Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam, di mana saya banyak revisi ya, semua saya infokan di grup. Kemarin untuk dua build masih L1 ya, seperti ini, oke. Jadi untuk laga ini lebih lanjut kita di grup lah. Untuk laga malam hari ini saya akan membahas sekitar ada 8 laga termasuk dari UEFA Champion dan Inggris Championship. Di laga pertama saya membahas pertandingan dari Inggris Championship. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Sheffield Wednesday menghadapi Swansea City. Dari line up pemain kedua tim ini sama-sama memiliki 3 pemain mereka tidak akan bermain. Terlihat di laga terakhir, Sheffield menelan kekalahan di kandang saat menghadapi Burnley dengan skor 2-0, sedangkan Swansea menelan kekalahan saat bertandang ke markas Blackburn, di mana laga itu berakhir dengan skor 1-0 ya, kemenangan Blackburn. Terlihat dari head-to-head terakhir, kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 3, di mana pada waktu itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Peringkat sementara, tuan rumah Sheffield Wednesday berada di peringkat 18, sedangkan Swansea berada di peringkat 13 sementara dari 10 laga ya. Untuk laga ini rekomen berada di Swansea City. Di laga yang kedua, saya membahas pertandingan Cardiff menghadapi Portsmouth. Dari line up pemain untuk kedua tim ini sama-sama memiliki 5 pemain tidak akan bermain. Oke, di mana laga terakhir Cardiff meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Plymouth dengan skor 5-0. Laga terakhir Portsmouth meraih kemenangan saat menghadapi Queen Park Rangers, di mana pada waktu itu berakhir dengan skor 2-1 kemenangan Portsmouth ya. Peringkat sementara ini nampaknya berada di papan bawah. Cardiff pada peringkat 22, Portsmouth berada di peringkat 23. Kedua tim memiliki poin yang sama, itu 8 poin, hanya perbedaan dalam performa mencetak gol saja. Untuk laga ini rekomend berada di Portsmouth. Oke baik, saatnya kita pergi ke UEFA Liga Champion. Di laga ini membahas pertandingan tuan rumah Aston Villa menghadapi Bologna ya. Tim yang diunggulkan sudah jelas di Aston Villa, di mana di laga terakhir dari lanjutan UEFA Liga Champion, Aston Villa meraih kemenangan saat menghadapi Bayern Munchen dengan skor 1-0. Sedangkan di laga terakhir Bologna, mereka menelan kekalahan saat menghadapi Liverpool dengan skor 2-0 ya. Jadi untuk laga ini nampaknya pertemuan pertama untuk kedua tim, menurut versi saya sendiri di laga ini rekomend berada di tim tamu Bologna. Oke, next berikutnya di laga yang keempat masih di UEFA Champions League. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Girona menghadapi Slovan Bratislava ya. Nampaknya tuan rumah Girona memang sangat banyak pemain mereka tidak akan bermain, yaitu ada sekitar 10 pemain mereka sudah pastikan tidak akan bermain. Sedangkan Slovan Bratislava hanya 3 pemain saja. Terlihat di laga terakhir dari lanjutan UEFA Liga Champions, Girona itu menelan kekalahan di kandang sama menghadapi Feyenoord, sedangkan di laga terakhir Slovan Bratislava menelan kekalahan di kandang saat menghadapi Manchester City dengan skor 4-0. Untuk laga ini mampukah Slovan Bratislava menahan tuan rumah Girona? Jadi untuk laga ini saya melihat sempat membesar ya untuk Slovan Bratislava, mengingat tuan rumah Girona cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera. Jadi untuk laga ini berada di Slovan Bratislava. Oke, next berikutnya kita membahas pertandingan Sturm Graz menghadapi Sporting Lisbon. Ini laga netral ya, bermain di kandang lain. Tim yang diunggulkan yaitu Sporting Lisbon ya. Line up pemain untuk Sturm Graz ada 3 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Sporting Lisbon 3 pemain dan 2 pemain berikutnya masih diragukan. Terlihat di laga terakhir Sturm Graz di Liga Champion itu nampaknya menelan kekalahan sama menghadapi Club Brugge dengan skor 1-0. Sedangkan untuk performa Sporting Lisbon, mereka di laga terakhir di Liga Champion bermain 5 sama menghadapi PSV Eindhoven dengan skor 1-1. Untuk laga ini saya melihat ini kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2023, di mana pada waktu itu 2 kali pertemuan selalu mampu dimenangkan oleh Sporting Lisbon. Tapi untuk kali ini mungkin akan menjadi pembeda, akan terjadi selisih 1 gol, itu menurut pandangan saya. Untuk laga ini rekomend berada di Sturm Graz menahan. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Paris Saint-Germain menghadapi PSV Eindhoven. Dari line up pemain untuk tuan rumah PSG ini ada beberapa pemain mereka tidak akan bermain, yaitu ada 3 pemain, 1 pemain berikutnya masih diragukan yaitu Kolo Muani ya. Untuk PSV Eindhoven ada 6 pemain mereka tidak akan bermain, di mana di laga terakhir PSG nampaknya menelan kekalahan saat bertandang ke markas Arsenal, di mana pada waktu itu berakhir dengan skor 2-0. Sedangkan PSV Eindhoven di laga terakhir nampaknya mereka bermain 5 sama menghadapi Sporting Lisbon, di mana pada waktu itu berakhir dengan skor 1-1 ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri, karena ini memang pertemuan pertama, ini cenderung masih baik nampaknya berada di tuan rumah PSG. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Real Madrid menghadapi Borussia Dortmund. Untuk Real Madrid ada 3 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Dortmund di laga ini ada 4 pemain. Terlihat di laga terakhir Real Madrid itu menelan kekalahan saat menghadapi Lille, sedangkan Dortmund meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Celtic dengan skor 7-1. Terlihat dari head-to-head kedua tim ini cukup sering bertemu, di mana kedua tim ini sudah sempat bertemu pada bulan 6, di mana pada waktu itu berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 2-0 ya.
Untuk laga ini menurut versi saya sendiri masih baik berada di tuan rumah Real Madrid. Oke, next, selanjutnya memasuki laga yang terakhir, kita membahas pertandingan tuan rumah AC Milan menghadapi Club Brugge. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu AC Milan. Terlihat dari lineup pemain ini cukup banyak pemain tuan rumah AC Milan tidak akan bermain, yaitu total ada 5 pemain, dan satu pemain berikutnya masih diragukan yaitu Tammy Abraham. Sedangkan Club Brugge ada 2 pemain mereka tidak akan bermain. Terlihat di laga terakhir dari lanjutan UEFA Liga Champions, Milan ini menelan kekalahan saat menghadapi Bayern Munchen dengan Bayer Leverkusen ya dengan skor 1-0. Sedangkan Club Brugge di laga terakhir mampu meraih kemenangan di kandang Drumgas dengan skor 0-1. Jadi untuk laga ini nampaknya kedua tim ini sudah sempat bertemu pada tahun 2003, di mana pada waktu itu kemenangan Milan dengan skor 1-0. Untuk laga ini rekomen berada di Milan. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian lebih lanjut info di grup saja. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.